Kakak Su, kamu memang pantas jadi pelatih sanda. Nanti di ranjang pasti sangat hebat. Pelatih Su, obatnya dibawa kan? Aku dengar obat untuk kedinginan rahim. Diminum bisa meningkatkan peluang hamil. Tenang, aku Su ini tidak punya yang lain. Hanya kemampuan kerja yang nomor satu. Kelihatan kamu memang profesional. Tentu saja, kalian bayar terlalu banyak. Kalau tidak profesional sedikit, Uang ini aku pegang. Hati tidak tenang. Bola kawatku. Tidak apa, aku yang ambil. Nian, kau juga buka baju. Temani Kaisar mandi. Yang mulia, di luar terbuka tanpa penghalang. Gimana kalau ada laki-laki datang? Lalu bagaimana kalau ada laki-laki? Santap saja dia. Yang mulia bercanda. Aduh, ini di mana? Ya ampun, ini sedang syuting film ya. Seru sekali. Ada pembunuh. Kamu orang yang dikirim keluarga mana? Kakak, orang tak tahu malu seperti ini. Buat apa ditanya asal-usulnya? Lebih baik dibunuh saja dengan sekali tebas, lebih puas. Jangan bicaralah baik-baik. Membunuh itu melanggar hukum. Di dinasti Xuan Agung, kata-kata kaisar adalah hukum tertinggi. Dinasti Xuan Agung, Kaisar? Aku terlempar ke masa lalu. Itu apa? Yang mulia. Dengarkan penjelasanku. Aku, salah-salah, hamba adalah dari 1000 tahun kemudian, datang dari masa depan. Terlempar waktu. Kamu percaya atau tidak? Si tak tahu malu, omong kosong belaka. Kamu sebenarnya siapa? Jurusmu begitu aneh. ini kamu tidak mengerti kan? Ini adalah tinju bebas abad ke-21. Kamu berani mencoba membunuh yang mulia. Kurasa kamu benar-benar ingin mati. Diam. Para pengawal. Jangan berisik. Sudah aku bilang jangan berisik. Kalau masih berisik. Percaya tidak kalau aku akan memperkosa lalu membunuhmu. Memperkosa lagi lalu membunuh lagi. Baiklah, aku akan melepaskanmu, tapi jangan berisik. Bajingan. Kamu benar-benar orang dari masa depan? Tentu saja. Mengganggu kaisar. Kamu pantas mati. Kaisar? Tidak mungkin. Dalam sejarah, dinasti Xuan besar tidak pernah memiliki maharani. Tampaknya masa depan yang kamu katakan tidak akurat. Tidak mungkin, aku tidak mungkin salah ingat. Jika sejarah tidak salah, maka kamu pasti palsu. Jika orang ini benar-benar dari masa depan, tampaknya identitas Maharani ini belum terbongkar. Apakah ada cara lain untuk membuktikannya? Ada. Tentu saja ada. Untungnya dulu saat sekolah, aku ambil jurusan IPS. Sekarang ini,
Tahun keberapa dinasti Xuan besar? Tahun pertama, bulan ke-6. Tahun pertama Kaisar Wu. Tahun pertama Kaisar Wu Suci dinasti Xuan besar, awal pemerintahan baru. Wilayah Dongxian dilanda banjir bandang. Beruntung Kaisar Suci Wu dilindungi langit. Segera, wilayah Dongxian akan dilanda banjir bandang. Tanggul hancur, korban hampir 1 juta jiwa. Jika kamu benar-benar Kaisar dinasti Xuan, segera aku akan evakuasi warga di kedua tepi sungai. Wilayah Dongshan sudah hujan deras berhari-hari. Perintah rahasia baru datang pagi ini. Bagaimana mungkin dia tahu? Jika yang kau katakan benar, aku akan percaya kau yang berasal dari masa depan ini, dan aku dapat memberimu posisi penasihat negara. Tetapi jika engkau berani menipuku, aku akan membasmi 10 margamu untuk menegakkan wibawa kerajaanku. Yang Mulia, daerah Dongshan telah diguyur hujan deras selama berhari-hari. Bendungan sungai jebol pagi ini. Jika bukan karena Yang Mulia yang mengeluarkan perintah rahasia untuk mengungsi lebih awal, bencana banjir ini pasti akan sangat melumpuhkan dinasti Xuan kita. Benarkah? Cepat, segera panggil Putri Mahkota ke sini. Baik. Yang Mulia, di daerah Dongshan, bendungan sungai benar-benar jebol. Menteri Su, ternyata benar seperti yang kau duga. Kau telah menyelamatkan jutaan rakyat jelata dinasti Xuan kita. Katakanlah, hadiah apa yang kau inginkan? Bisakah aku kembali ke zaman modern? Tempat siaran ini AC, wifi, semangka, tidak punya apa-apa. Sungguh menyedihkan. Menteri Su, apakah ada kesulitan? Yang Mulia, aku tidak. Tindakan hamba ini hanya untuk membantu meringankan beban Yang Mulia. Tidak ada pikiran lain. Yang Mulia, bagaimana kalau begini? Mengapa tidak seluruh orang ini menyamar sebagai identitasmu dan melahirkan putra mahkota bersama para selir di harem? Pertama, untuk menstabilkan pemerintahan. Dua, desas-desus bahwa Yang Mulia adalah wanita yang menyamar sebagai pria juga akan runtuh dengan sendirinya. Gagasanmu ini cukup bagus. Menteri Su, kau berjasa. Aku menganugerahimu jabatan Kepala Kasim Istana. Bagaimana? Kepala Kasim Istana? Kasim? Yang Mulia? Kau tidak boleh membalas budi dengan kejahatan. Menteri Su, di siang hari, kau adalah Kepala Kasim Istana. Di malam hari, maka gantikan aku untuk berhubungan intim dengan para selir di istana. Perluaslah cabang keluarga bagi keluarga kerajaan Xuan kita. Ada hal baik seperti ini? Hamba mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Baik, bangkitlah. Malam ini gantikan aku untuk menemani selir Wan. Masuklah. Yang Mulia, kalau begitu hamba masuk. Kakak, dia tampak cukup bersemangat. Nian, kau adalah putri mahkota Dasuan. Perhatikan sikap kerajaan. Aku tahu, aku hanya tidak suka sikapnya yang sembrono itu. Sembrono. Yang Mulia, aku tidak. Tindakan hamba ini hanya untuk membantu Yang Mulia. Tidak ada maksud lain. Aku hanya tidak suka sikapnya yang sembrono itu. Cukup. Kakak, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Mari kita lihat. Jangan sampai bocah ini membuka identitasnya. Kekasih, Yang Mulia, hamba sudah lama masuk istana. Hari ini akhirnya dapat melihat wajah Yang Mulia. kekasih, malam masih panjang. Kita tidak perlu terburu-buru. Kekasih begitu montok dan putih lembut. Sebelumnya,
adalah aku yang kurang ajar. Yang mulia, kamu jahat sekali. Jahat? Aku masih punya yang lebih jahat. Kakak, kamu masih takut si buaya darat ini ketahuan. Menurutku, dia lebih menikmatinya daripada siapapun. Apa yang menarik dari ini? Ayo kita pergi. Matahari sudah tinggi, kaisar kita. Akhirnya bangun juga. Ini. Ekspresi apa ini yang kamu buat? Jangan-jangan kamu melihat aku menemani Selirwan bermalam, lalu jadi cemburu. Aku? Mana mungkin aku cemburu pada si buaya darat seperti kamu? Aku tidak mungkin menyukaimu. Yang mulia menunggumu di kamar tidur. Cepat ikut aku. Masih bilang tidak cemburu. Gayaku ini tidak berkurang dari dulu. Hamba menghadap Yang Mulia. Ya ampun, kaki Maharani ini. Kau bisa bermain-main sebentar. Semalam bersenang-senangkah? Me membalas Yang Mulia. Hamba semalam selalu mengingat perintah Yang Mulia. Berusaha keras. Artinya sangat puas. Kalau begitu, biar aku juga memeriksa dengan baik. Menteri Su, apakah semalam kamu bersenang-senang? Yang Mulia, maksud Anda? Lepaskan bajumu untukku. Jangan bilang pakaian ini membuatmu terlihat seperti kaisar. Ternyata ganti baju untuk menghadapi utusan suku barbar. Kupikir kau. Jangan banyak bicara. Bukankah kau bilang, datang dari masa depan? Pasti puisi dan lagumu tidak buruk. Utusan suku barbar datang menemui kaisar kali ini. Tujuannya adalah 3 kota perbatasan. Dan mengusulkan ujian sastra. Kaisar sudah setuju. Jika kau tidak menang tentang hal tadi, kaisar akan menghukummu karena menipu kaisar. Jadi sekarang aku adalah kaisar. Memangnya kenapa? Kalau begitu, Yang Mulia, nanti layanilah rajamu dengan baik. Kau Rasanya menyenangkan menggoda Maharani. Ada apa ini? Benar. Hamba menghadap Yang Mulia. Para menteri, bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Kaisar Dashwat, sesuai perjanjian awal, di dalam ini adalah soal ujian sastra kali ini. Kita masing-masing mengambil satu lalu membuat puisi berdasarkan soal. Satu putusan menentukan kemenangan. Bagaimana? Yang Mulia, satu soal ujian menentukan 3 kota perbatasan. Bukankah ini? Aku bertindak. Tidak perlu kau yang menentukan. Tamu adalah tamu. Silakan keluarkan soalnya. Tak disangka, soal pertama ternyata adalah puisi 7 kata per baris. Membuat puisi dalam 7 langkah. Dengan perbendaharaan puisiku dulu. 1 langkah pun bisa membuat puisi. Sial, membuat puisi dalam 7 langkah? Ini mustahil. Bagaimana? Tidak berani lagi? Kulihat dinasti Suan kalian juga tidak punya penyair atau sastrawan. Kalau begitu, biar aku yang memulai. Mohon maaf atas ketidakmampuanku. Di mana bersandar di pagar, pikiran melayang jauh. Di belakang pagoda Gunung Sunyi, sebelah barat paviliun. Suling,
Apakah kau yakin bisa menang? Benar, membuat puisi dalam 7 langkah. Sulitnya seperti memanjat langit. Tenang. Puisi mana yang sebaiknya ku bacakan? Hanya menunggu untuk kembali melihat hari bersalju. Hai, bagus. Yang Mulia Kaisar, setelah satu bait puisi dibacakan, jika tidak ada dari Dashuan yang mampu menyaingi puisi ini, maka kembalikanlah 3 wilayah perbatasan yang dikuasai negara barbar kami. Bagaimana? Suling, jika kau dapat membalasnya, Putri akan memberimu hadiah yang layak. Sang Kaisar mengerti. Mundurlah. 7 langkah? Itu terlalu meremehkanku. Aku hanya butuh 3 langkah. Makhluk yang tidak tahu diri. Yang Mulia, pertimbangkanlah baik-baik. Tenang saja. Kalian, orang-orang biasa, perhatikan baik-baik. Bulan dimasakin, gerbang dimasahan. Perjalanan panjang ribuan li, prajurit belum kembali. Asalkan jenderal dari kota naga masih ada, kuda-kuda barbar akan bisa menyeberangi pegunungan. Semangatnya begitu megah dan tak terbatas. Baginda Kaisar, seperti kembalinya Raja Puisi, seperti ribuan pasukan berkuda menginjak-injakku. Dan tombak emas menusuk jantungku. Tidak, puisi ini pasti bukan karyamu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku membuat satu lagi? Larilah, jika dia melantunkan satu puisi lagi, kita mungkin akan hancur, berkeping-keping. Tidak bisa. Masih mau bertanding? Tadi sudah 3 langkah. Tinggal 1 langkah lagi untuk mengguling kembali ke negara barbar. Kalian kalah dalam pertandingan ini. Jika berani memasuki wilayah dinasti Xuan lagi, maka kita akan berperang. Tentu tidak berani. Suling, sungguh tak kusangka kau begitu hebat membuat puisi. Malam ini datang ke istanaku, aku akan memberimu hadiah. Nianer, jangan berbuat onar. Mengerti, kakak Kaisar. Hormat pada Yang Mulia. Seluruh pejabat istana ternyata tak bisa menandingi seorang Suling. Hampir membuat Dashuan kehilangan 3 kota. Kalian semua, pulanglah, merenung di rumah. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Satu puisi dapat menstabilkan negara, satu kata dapat menopang nasib bangsa. Jue Jai, Suling, ikutlah dengan hamba. Kali ini performamu bagus. Katakanlah, apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Yang Mulia, aku menginginkanmu. Yang Mulia, hamba hanya ingin menjaga Yang Mulia siang dan malam. Siang dan malam. Berani bernafsu, tapi takut bertindak. Apa? Tidak ada yang lain. Yang Mulia, maksud Yang Mulia adalah Misalnya, saya. Yang Mulia, janganlah bercanda. Tubuh Yang Mulia sangat berharga. Hamba. Kenapa tidak berani bicara lagi? Tatapanmu pada Kaisar dulu, bukan seperti ini. Yang Mulia, hamba. Sudahlah, Kaisar agak lelah.
ingin istirahat lebih awal. Tolong mandikan dan ganti pakaian, Kaisar. Wah, mandi dan ganti baju wanita ini ingin merayuku. Yang mulia, hamba tidak berani. Tidak berani. Aku Kamu tidak mau. Aku datang di waktu yang tidak tepat. Tidak. Kamu datang di waktu yang tepat. Astaga, aku berhalusinasi. Suling, apalagi yang kau tunggu? Tak kusangka Maharani ternyata terbaring di bawahku. Apakah jika aku menidurinya, hari-hari baik akan datang? Tapi tunggu dulu. Sifat Maharani mudah berubah. Paduka, hamba masih merasa ini kurang tepat. Jangan-jangan kau ingin menentang titah. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Paduka, melanjutkan keturunan keluarga kerajaan adalah kehormatan bagi hamba. Namun, Paduka, bisakah Paduka memberikan kepada hamba piagam besi? Atau medali bebas hukuman mati? Kaisar berkata, Kaisar menginginkannya. Namun, hamba hanyalah rakyat biasa. Jika hamba bersetubuh dengan Paduka, bukankah itu akan mencemari darah keluarga kerajaan? Kau adalah pengawal istana. Kedudukanmu mulia. Apa salahnya? Dewi seperti ini harus kumiliki baru hatiku tenang. Paduka, jangan-jangan Paduka berbalik, tidak mengaku kesucianku telah kuserahkan semua padamu. Lagi pula, aku akan bertanggung jawab padamu. Rapat pagi besok, Kaisar akan mengumumkan keluar mengangkatmu sebagai komandan pengawal kekaisaran, memimpin pasukan pengawal istana. Terima kasih, Paduka. Bekerja sama dari dalam dan luar, gulingkan dinasti Suan, ditulis sendiri oleh Ji Yun. Selamat Komandan. Besok, Yang Mulia akan secara khusus mengangkat Anda sebagai Due. Masalah ini belum pasti. Masih terlalu dini untuk bersenang-senang. Tuan Ding, di seluruh pasukan pengawal kerajaan, siapa lagi yang bisa disamakan dengan Anda? Baginda Kaisar sudah menyebarkan kabar sejak pagi. Bukankah itu agar Anda bisa bersiap-siap lebih awal? Begitu Anda katakan, sepertinya ada benarnya juga. Meja tulis ini sudah mengikuti saya selama beberapa tahun. Hari ini, pindahkan juga ke kediaman Due Zhengfang. Baik. Dan Anda sudah lama juga mengikuti saya. Mulai sekarang, posisi kepala pengawal saya serahkan kepada Anda. Terima kasih, Due. Jika Due tidak menolak, hamba bersedia menjadi anak angkat Anda. Itu tentu sangat baik. Ingat, selama Anda mengikuti saya, maka sisa hidup Anda akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak terhingga. Hamba tentu akan melayani ayah angkat dengan setia, tanpa sepatah keluhan pun. Bagus, bagus. Kebetulan, saya ada satu hal untuk Anda. Jika Anda berhasil menyelesaikan hal ini, maka Anda benar-benar menjadi orang kepercayaan Dingwu. Boleh tahu apa itu? Anda begini. Tempat ini lumayan bagus. Lebih baik daripada sarang anjing yang dulu kutinggali. Jauh lebih baik. Siapa tahu berani masuk tanpa izin ke tempat ini. Apa kau mencari mati? Aku datang untuk memeriksa wilayahku. Ada masalah apa? Kurang ajar, wilayahmu. Ini adalah wilayah pasukan pengawal kekaisaran. Beraninya kau menggonggong. Pergi, Komandan. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang sepertimu. Berani memasukkan diri sebagai pejabat istana. Kurasa kau memang mencari mati. Kau hanya orang kecil yang tidak dikenal. Kalau sekarang kau bersujud kepada kepala pengawal, mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Hanya orang kecil sepertimu masih ingin menjadi komandan. Atas dasar apa?
kalau kau bisa menjadi komandan. Aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Iya, aku bahkan akan memanggilmu kakek buyut. Ini yang kalian katakan. Omong besar, hari ini aku akan membuatmu mati di sini. Berhenti. Putri, orang ini memasukkan diri sebagai pejabat istana. Harus dihukum mati. Benar Putri, orang ini bermuka pencuri. Sekilas saja sudah terlihat bukan orang baik. Dia bukan orang baik. Apa engkau yang baik? Dingwu tidak mematuhi perintahku sebagai putri. Apakah kau tidak menganggapku penting? Atau apakah kau ingin memberontak? Hamba tidak berani. Semua orang dengarkan titah. Hamba semua mendengarkan titah. Yang Mulia berkenan menunjuk Suling sebagai komandan pengawal kerajaan. Demikian titahnya. Selamat. Putri, apakah Anda tidak keliru? Suling, dia hanya orang kecil, tapi bisa jadi komandan. Saya Dingwu berperang kemana-mana untuk kerajaan. Dan siang malam menjaga keamanan Kaisar. Mengapa akhirnya gelar komandan jatuh ke tangan orang hina ini? Apakah kalian merasa titah Yang Mulia sangat konyol? Jika tidak puas, tentu bisa menghadap Yang Mulia sendiri. Saya puas. Oh iya, saya ingat tadi siapa yang bilang kalau saya jadi komandan akan berlutut, memanggil saya kakek, memanggil saya eyang. Kalau tidak mau memanggil juga tidak apa, tapi saya ini orang pendendam. Setelah saya jadi komandan, mungkin kalian berdua tidak akan punya hari-hari yang enak lagi. Eyang, Anda adalah eyang saya yang baik. Mulai sekarang, hamba akan melayani Anda siang malam. Anda suruh hamba ke timur, hamba pasti tidak berani ke barat. Kamu, si pengkhianat. Baik, karena kamu begitu patuh, mulai sekarang pergilah rawat kuda. Merawat kuda, meski tugas yang buruk, tapi setidaknya bisa menyelamatkan nyawamu. Baik. Kamu mau berlutut atau tidak? Mau memanggil atau tidak? Kakek Su. Apa katamu? Aku tidak dengar jelas. Kakek Su. Bagus. Cucu yang baik. Pergi sana. Berhenti. Tempat ini di bawah kendaliku. Semua barang di kediaman ini harus seizinku baru boleh kau sentuh. Apa yang kau ambil? Pergilah ke pengawas militer, terima 100 pukulan hukuman. Jika tidak, aku pasti akan melaporkan kepada Kaisar bahwa kau mencuri barang rahasia dari kediaman komandan. 9 margamu akan dibasmi. Bawahan patuh pada perintah. Bagaimana kau tahu? Dia diam-diam berkolusi dengan utusan negara barbar. Saat kau memanggilku ke kamarmu dulu, aku tidak sengaja melihatnya. Dan Dingwu ini, wajahnya tampak licik dan penuh tipu daya. Sekilas saja sudah terlihat bukan orang baik. Lalu apa rencanamu? Gimana? Kau tidak beritahu Yang Mulia sekarang juga? Yang Mulia sudah mengetahui hal ini. Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Katakan padaku malam itu. Apakah kau dan Yang Mulia berhubungan? Kalau tidak, mengapa beliau begitu mempercayaimu? Menyerahkan urusan sepenting ini kepadamu? Putriku, saya Suling, ilmu bela diriku tinggi, masa tidak bisa mendapatkan kepercayaan Yang Mulia? Aku tidak percaya.
Aku akan lihat sendiri. Apakah yang kau katakan itu benar? Putri, tolong jaga sikap. Bagaimana? Menurutmu aku ini bertindak sembrono ya? Tentu saja tidak. Hanya saja di siang bolong begini, melakukan hal seperti ini di kantor komandan memang agak tidak. Duduklah di sini. Jika kamu berani melawan perintah sang putri ini, aku akan memberimu pelajaran. Baiklah. Pergi tutup pintunya dulu, jangan lupa dikunci. Putri kecil ini, jangan-jangan di siang bolong bermain seheboh ini. Tapi, Datanglah ke istanaku malam ini. Aku akan memberimu hadiah. pinggang sang putri benar-benar ramping dan kakinya. Lepaskan celanamu, biar aku periksa. Kenapa? Bagaimana? Tidak boleh. Putri, aku ini masih perawan. Kalau tidak jelas begini, aku tidak mau. Kalau engkau tidak melepasnya, bagaimana bisa membuktikan kesucianmu? Atau jangan-jangan kau sudah melakukan hal yang tidak seharusnya? Aku tidak. Benar atau tidak, aku periksa saja langsung. Lagi pula, menurutmu, aku ini tipe orang seperti apa? Kalau kau masih bicara sembarangan, lidahmu akan kucabut. Wahai putriku tercinta, ampunilah hamba ini. Bagaimana? Apakah aku tidak semenarik yang mulia? Aku tidak bilang begitu. Lagi pula, sosok yang mulia. Jadi maksudmu tadi adalah... Kau diam-diam membayangkan yang mulia. Tunggu saja. Aku akan melaporkan hal ini kepada yang mulia. Kau pasti akan kena masalah besar. Baik, aku lepas. Tunggu, biar aku bantu. Kamu benar-benar tidak pernah melakukannya dengan yang mulia. Putri, kamu terlalu tidak percaya padaku. Aku padamu. Hatiku setia. Matahari dan bulan dapat menjadi saksi. Aku tidak butuh saksi matahari dan bulan. Putri, ini tidak baik. Lalu, kamu mau di mana? Hutan kecil atau mau denganku? Yang mulia, kita bertiga bersama. Juga bukan tidak bisa. Kamu berpikirnya cukup indah. Apakah aku saja tidak cukup? Hari ini, biarkan aku menjadi wanita untukmu. Lain kali. Apakah aku lebih buruk dari yang mulia? Putri, kalau kamu terus begini, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Tidak buruk. Lalu kesempatan bagus ini ada di sini. Mengapa kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, dengan kuat? Putri, kalau begitu maaf. Hari ini, aku akan membuatmu melihat apa itu mesin pemancang manusia. Bagaimana si cantik? Berani ganggu aku lagi? Biasa saja, rasanya biasa. Sial, mereka bertemu. Bagaimana ini? Apakah nyawaku tidak aman? Tidak, aku tidak bisa diam saja. Hidupku yang indah baru saja dimulai. Untuk apa kau kesini? Apakah membaca Tita Kaisar perlu waktu lama? Saya
Paduka, begini. Hari itu, saat saya sedang bermain catur dengan utusan negara barbar, Putri mengagumi bakat dan pengetahuan saya. Jadi kami berbincang lama di sini. Benar. Ya, memang begitu. Pergilah. Tutup pintu kamar, jangan sampai Putri melihat. Kau dan Putri sedang membahas sastra di sana, kan? Yang Mulia Putri sedang lelah belajar. Jadi dia naik untuk beristirahat sebentar. Benar. Hamba tidak berani menipu Yang Mulia. Aku tidak akan menyelidiki hal ini. Katakan, bagaimana dengan Dingwu dan Jiyun? Kamu bilang Dingwu bermasalah terakhir kali ini. Apakah ada penemuan lebih lanjut? Dingwu hari ini menelan selemak kertas. Hamba menduga isi kertas itu pasti tidak sederhana. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menunggu Dingwu dan Jiyun pasti telah berkolusi diam-diam lama. Kalau tidak, pada hari itu saat bertanding, Jiyun pasti tidak akan berani bersikap begitu sombong. Jadi, menurutmu, aku harus berpura-pura tidak tahu? Tentu saja, kita masih belum tahu berapa banyak pasukan yang mereka sembunyikan di Xuanzhou. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Semua ini harus diselidiki satu persatu, secara diam-diam oleh bawahanku. Baru kemudian kita membuat rencana. Kalau begitu, serahkan urusan ini padamu. Untuk hal ini, Yang Mulia perlu bekerja sama dengan saya untuk memainkan sebuah sandiwara. Sandiwara apa? Setelah bawahanku menyelidiki dengan jelas, Yang Mulia turunkan jabatan saya, berikan tanggung jawab besar pada Dingwu, beri dia kesempatan mendekati Yang Mulia, biarkan dia berniat jahat. Ini berarti Yang Mulia membatalkan keselamatan diri. Kenapa wanita ini moodnya naik turun begitu? Jangan-jangan semua wanita memang mudah berubah. Yang Mulia, Anda terlalu khawatir. Ciptakan saja kesempatan baginya untuk mendekati Anda sendirian. Maka dia pasti tidak akan mengerahkan pasukan besar. Tangkap pemimpinnya dulu. Asal kita bisa menangkapnya, pasukannya di bawahnya akan bubar dengan sendirinya. Hari itu, saya akan berjaga diam-diam untuk Anda. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Tapi kamu, apakah kamu bisa menandingi Dingwu? Yang Mulia, ini tidak percaya pada kemampuan saya. Jangan kira nilai tempurmu yang lebih tinggi dari hamba dan Nian-Nian, lalu bisa menandingi Dingwu itu. Sial, wanita ini benar-benar keras kepala ya. Dulu aku pernah memenangkan FFC. Satu pukulan bisa membunuh satu orang, itu bukan masalah. Baginda tidak percaya pada hamba. Baginda, malam itu Baginda tidak berkata demikian. Malam apa? Tidak ada perasaan apa-apa, hamba hampir lupa. Wanita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satu bagian pun yang keras. Benarkah? Kalau begitu, Komandan Pengawal Kekaisaran, bagian mana dari dirimu yang keras? Baginda, apakah Baginda ingin menyaksikannya? Usiamu masih muda. Mengapa seperti serigala dan harimau? Itu semua salah Baginda. Terlalu menggoda. Kamu punya energi seperti itu. Lebih baik pikirkan cara menghadapi Dingwu. Setelah dia diselesaikan, hadiah apa yang kamu inginkan, Zen akan memberikannya padamu. Hormat kepada putri. Apa gunanya aku menyimpanmu? Bahkan jabatan komandan pengawal pribadi pun tidak kau dapat. Ini semua salah Suling. Kalau bukan karena dia ikut campur, hal ini pasti tidak akan menjadi seperti ini. Siapa Suling itu? Hanya orang kecil yang tidak terkenal. Ku bahkan belum pernah mendengar namanya. Sepertinya kau sudah tidak memiliki nilai guna lagi. Aku mohon putri memberi saya satu kesempatan lagi. Jika kali ini gagal, semua jabatan dan harta yang putri janjikan tidak akan saya ambil sedikit pun, dan saya akan bunuh diri untuk menebus kesalahan. Lalu apa rencanamu? Penjaga yang menguasai gerbang selatan sudah saya kenal baik. Jika 3 hari kemudian kita menyerang, asalkan dia bisa disuap, maka Xuandu sangat rapuh. Seberapa besar
keyakinanmu. Bagaimana jika terjadi kesalahan lagi? Negara Meng tidak punya banyak waktu untuk menunggumu. Jika gagal, aku akan membawa sekelompok prajurit mati, menyusup diam-diam ke istana untuk membunuh kaisar. Baik, akan kuberikan satu kesempatan lagi. Suling, Yang Mulia telah memberimu wewenang sebesar ini. Apakah kamu yakin ingin melakukan hal yang begitu berisiko? Penjaga gerbang selatan sangat penting. Benarkah ini bisa diuji? Jangan takut. Hamba memberi salam kepada Yang Mulia Putri, Komandan Pengawal Kekaisaran. Tidak usah beri salam. Aku memanggilmu kali ini untuk menugaskan sesuatu yang penting padamu. Jika dalam beberapa hari ini ada yang memintamu membuka pintu selatan, harus kau setujui. Ingat, jangan ditolak. Tidak mungkin. Ini sudah aku dan Putri rencanakan bersama. Kau berani melawan? Pintu selatan menyangkut keselamatan Kaisar. Tanpa perintah langsung dari Kaisar, aku pasti tidak akan membukanya. Lagi pula, jika kau pikir dengan barang-barang ini bisa menyuapku, kau salah menilai orang. Bagus, bagus. Aku memang tidak salah menilai. Orang ini setia dan berani, tidak takut otoritas, memang tangguh. Apa maksudnya? Kamu lulus ujianku? Apa? Kepala batu. Ini adalah pedang Shangfang. Melihatnya seperti bertemu kaisar. Penjaga pintu selatan, dengarkan perintah. Hamba. Siap. Kini kuberikan pedang Shangfang padamu untuk menghukum kaisar yang lalim dan menteri yang jahat. Jika ada yang menyarankanmu membuka pintu selatan, kau berhak menghukum dulu, baru melapor. Ingat, pintu selatan sama sekali tidak boleh dibuka. Penjaga gerbang selatan, dengarkan perintah. Aku tidak tahu. Apakah kamu punya keinginan? Katakanlah, jika masuk akal. Aku akan bicarakan dengan Yang Mulia. Tidak ada. Benar-benar tidak ada? Dapat melayani Kaisar adalah berkah bagi kami. Tidak berani mengharapkan yang lain. Aku tahu. Di penjara, kamu masih punya seorang ayah tua. Sudah ditahan lebih dari 10 tahun. Bukankah kamu tidak ingin menyelamatkannya? Jika ayah tua bersalah, maka seharusnya dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aku pasti tidak akan memihak jika dia tidak bersalah. Aku percaya istana pasti akan memberiku jawaban yang memuaskan. Sungguh langka ketulusan hatimu. Begini saja, jika urusan kali ini berjalan dengan baik, aku akan bicara dengan Kaisar agar ayah tuamu sisa hari-harinya tidak lagi menderita di penjara. Bawahan, berterima kasih kepada Komandan Pengawal Kekaisaran. Tidak apa-apa, mundurlah. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan setuju membuka gerbang selatan? Hal semacam ini. Jika dia setuju, maka dia bisa mati. Meskipun reputasinya dulu bagus, tetapi untuk berjaga-jaga tetap perlu diuji. Apalagi di penjara dia masih punya seorang ayah tua. Tapi, bagaimana jika dia berpura-pura? Dia sebenarnya tidak peduli. Jika dia berpura-pura, apakah perlu mengambil risiko mati dengan meletakkan pisau di leherku? Tidak kusangka kamu begitu licik, katakan. Apakah sebelumnya kamu pernah menjebakku? Putri, dengan kecerdasanmu, mana mungkin bisa kujebak? Benar juga, tapi kamu bisa mendapatkan pedang kekaisaran dari kakakku. Itu memang menunjukkan kemampuanmu. Setelah kamu pergi hari itu, aku menemui Yang Mulia. Kami membahas hal ini. Yang Mulia, demi keselamatan dirinya, harus mengambil langkah ini. Jika dia tidak berjudi, akan terjadi kekacauan besar. Komandan, Ada apa? Begitu terburu-buru? perintah Kaisar suruh kamu menemaninya ke istana belakang. Astaga, Yang Mulia ingin menghabisi tenagaku. Baiklah, kamu boleh. Oi, Putri, bawahan ini akan mundurkan diri. Suling, Ada apa? ingatlah, kamu hanya milikku. Yang Mulia ingin menarikku. Tidak perlu menyerahkan 3.000 selir di istana belakang. Semuanya kepadamu. Oh, lalu apa yang... Hanya Yang Mulia sendiri sudah cukup. Mulutmu manis sekali dengan 3.000 selir di istana belakang. Masih belum bisa memuaskan seleramu. Setiap orang punya selera masing-masing.
Aku ini loba atau sayur? Aku harus mencicipinya dulu, baru tahu. Kalau kebanyakan makan akan bosan, lebih baik kau ganti selera. Kalau begitu Yang Mulia, aku tidak sungkan-sungkan lagi. Yang Mulia. Kaisar, akhirnya Anda datang. Sudah berhari-hari tidak datang, hamba sangat merindukan Kaisar. Hamba tidak tahu siapa yang akan Kaisar malam ini utamakan. Hari ini, aku sangat senang. Siapa pun ingin aku utamakan. Kalau begitu, hamba akan menemani Kaisar paruh malam pertama. Kaisar, lihatlah mereka. Mereka sudah menjadwalkan semua waktu. Apakah itu berarti hamba harus... Tentu saja tidak. Selir begitu manja. Bagaimana mungkin Kaisar tega meninggalkanmu sendirian? Kalau begitu, Yang Mulia, apakah akan meninggalkan hamba? Atau hamba sangat ingin menemani Yang Mulia siang dan malam. Yang Mulia tidak akan menyuruh hamba pergi, kan? Tidak. Hari ini, kita main yang seru. Bagaimana kalau kita bersama-sama? Bagaimana? Yang Mulia, ini bagaimana bisa? Jika itu keinginan Yang Mulia, maka tidak apa-apa juga. Hamba bersedia melakukan apapun untuk Yang Mulia. Yang Mulia, mainnya sungguh beragam, tapi hamba justru menyukai yang seperti ini. Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu? Mau ikut bersama? Asalkan Yang Mulia meminta, hamba juga bersedia. Baik. Para selir tercinta. Maka malam kita akan bertempur habis-habisan. Aku datang. Jangan sembunyi. Kau ini suling, mainnya keterlaluan. Sepertinya lain kali harus kuberi pelajaran. Kau tidak tahu batasnya. Selirku, di mana kau? Suling ini sungguh berani sekali. Berani masuk ke istana belakang, bersenang-senang diam-diam dengan para selir. Paduka, perintah saja. Hamba akan segera menangkapnya. Panggil Dingwu ke sini. Aku akan memakainya kembali. Suling, aku akan mengirim orang untuk menangkapnya. Baik. Suling, semoga rencanamu ini berhasil. Yang Mulia, setelah saya masuk nanti, tinggal saja kaki tangan Dingwu sebelumnya. Beritahu dia kabar ini. Kamu yakin ini bisa berhasil? Mereka satu kubu dan orang itu adalah seorang oportunis. Jika dia bisa kembali ke bawah komando Dingwu, dia pasti akan sangat senang. Pendapatmu ada benarnya. Dan Dingwu itu tidak berhasil mendapatkan jabatan komandan pengawal kekaisaran. Pasti dia gelisah seperti semut di atas wajan panas. Dia sangat membutuhkan satu kesempatan untuk membuktikan dirinya di depan Ji Yun. Benar. Ketika saya menyelidiki beberapa orang ini secara diam-diam, saya menemukan hubungan tersembunyi antara Dingwu dan Ji Yun. Setelah kamu pergi ke istana bagian dalam, segera kembali. Oh ya, bagian gerbang selatan. Yang Mulia jangan khawatir, penjaga gerbang selatan pasti tidak ada masalah. Setelah insiden delegasi terakhir, saya semakin merasa kamu adalah talenta yang langka. Tidak hanya tidak membocorkan identitas, tapi juga menangani urusan dengan baik. Setelah hal ini selesai, saya akan mengangkatmu sebagai Perdana Menteri. Yang Mulia terlalu memuji. Jika bukan karena Yang Mulia, yang mahir dalam menyamar, dan orang-orang delegasi itu, yang belum pernah melihat Yang Mulia, hamba juga tidak mungkin bisa menangani urusan dengan begitu lancar. Hamba Dingwu, mohon menghadap Yang Mulia. Bangkitlah. Ini adalah rahasia. Mendekatlah. Hamba tidak tahu apa yang hendak Baginda sampaikan kepada hamba. Kami secara khusus mengangkatmu sebagai komandan pengawal kekaisaran. Bagaimana pendapatmu? Hamba bersedia mengabdi kepada Yang Mulia dengan segenap tenaga. Bagus. Hanya saja, hamba masih memiliki satu hal ingin dilaporkan kepada Yang Mulia. Katakanlah.
Matilah kau! Bagaimana mungkin kau? Masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Kau? Bagaimana mungkin kau masih ada? Bukankah kau sudah ditangkap? Dengan kecerdasanmu yang seperti ini, mana mungkin bisa menebaknya? Jika bukan karena Baginda memanggilmu menghadap, mungkinkah? Sudah berusaha mati-matian. Meskipun kau tahu, apa gunanya? Di luar gerbang selatan, Ji-Yun telah mengerahkan ribuan prajuritku dan penjaga gerbang selatan telah kusogok. Kalian akan mati tanpa tempat dikubur. Lapor kepada Yang Mulia. Kepala pemberontak Ji-Yun sudah di sini. Apa? Tidak mungkin. Kau mengkhianatiku. Jika bukan untuk menuruti Yang Mulia, pada hari kau menyuapku, aku sudah menghukum matimu. Kau Nangung Ji, kau suling. Kalian berani menghitungiku seperti ini? Bawa dia pergi. Hukum mati dengan cara diiris-iris. Bunuh 9 keluarganya. Baik. Kalian tunggu saja. Bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan melepaskan kalian. Sudah lama mengetahuinya. Hubunganku dengan sang putri, Baginda tidak membongkarnya. Bukankah itu juga berarti Baginda mengizinkannya? Lalu, bagaimana jika aku, sang kaisar, ingin memilikimu sendiri? Baginda, kau tidak akan kuat. Siapa bilang? Baginda, apakah Baginda baik-baik saja? Aku datang di waktu yang tidak tepat. Tidak, kau datang tepat pada waktunya.